Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul peningkatan keimanan dan ketakwaan. Bulan Ramadan kali ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Semenjak masuknya COVID-19 di Indonesia, kita semua diperintahkan untuk tetap di rumah selama pandemi. Walau demikian, tidak menghalangi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi kita semuanya adalah berupaya bagaimana kita menjaga, menyuburkan, dan memperkokoh keimanan dalam sanubari kita. Sebaliknya, kita juga harus menjaga keimanan kita dari segala hal yang dapat merusak keimanan kita. Oleh karena itu, mari kita semua menjaga keimanan kita. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tentu saja, dalam usaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kita diperlukan keinginan dan niat yang kuat untuk melakukannya. Jika sudah memiliki keinginan yang kuat, maka kita bisa mulai mengupayakannya. Lalu, bagaimana caranya? Pertama, dengan bersemangat menimba ilmu agama, karena ilmu agama adalah fondasi agama. Rasulullah bersabda, "Siapakah yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat, Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, membaca Al-Quran. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sejati itu, apabila disebut Allah, maka hati mereka akan bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah, maka mereka semakin mantap keinginannya." Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang ketiga, dengan semakin mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Fatir ayat 28. "Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu." Yang keempat, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Allah menegaskan bahwa Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi mereka. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Yang kelima, dengan merenungi dan menghayati makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Semua yang ada di alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah dan kita merenungi pada diri kita. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Zariyat ayat 21. "Pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat?" Yang keenam, harus jaga iman kita dari hal-hal yang merusak seperti pergaulan yang rusak dan dari kemaksiatan yang bisa menghancurkan iman kita. Ketika kita merasakan suatu dorongan untuk berbuat maksiat, maka ingatlah kepada kematian. Apa yang terjadi bila aku mati dalam keadaan bermaksiat? Allah berfirman, "Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?" Quran Surat Asy-Syadd ayat 28. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa.